Pagi itu matahari menembus tirai gorden putih yang jatuh setengah terbuka. Aroma roti panggang dan kopi hitam memenuhi ruang makan, berpadu dengan suara lembut televisi yang menayangkan berita pagi. Raisa berdiri di dapur dengan rambut disanggul seadanya, mengenakan daster polos warna gading. Di meja makan, sudah tersaji sarapan yang rapi, nasi goreng, telur mata sapi, segelas jus jeruk, dan satu cangkir kopi yang masih mengepulkan asap. Namun kursi di seberang tempat duduknya kosong. Ia melirik jam dinding. Sudah pukul 7:12. Biasanya Dimas sudah turun dari kamar setengah jam lalu, berpakaian rapi dengan jas tergantung di lengan. Wangi parfum mahal masih menempel di udara. Tapi pagi ini hanya sepi yang menjawab. Langkah kecil mendekat dari arah tangga. Ara, putrinya yang berusia 6 tahun, muncul dengan rambut dikuncir dua dan mata yang masih setengah mengantuk. "Mama, ayah belum turun." Suaranya kecil, polos, seperti burung kecil yang baru belajar bicara. Raisa menunduk, tersenyum menahan perih yang tiba-tiba menusuk tanpa alasan. "Belum, sayang. Mungkin ayah masih rapat lewat telepon di kamar." Padahal semalam Dimas pulang larut, bahkan nyaris subuh. Raisa masih sempat mendengar suara pintu terbuka pelan. Lalu langkah kaki hati-hati menuju kamar mandi. Tak ada percakapan, tak ada pelukan. Hanya bunyi air mengalir dan keheningan panjang sebelum ia terlelap dalam pura-pura tidur. Ara duduk di kursi kecilnya, menyendok nasi goreng sedikit demi sedikit. "Mama, hari ini ayah bisa jemput aku?" Raisa terdiam. Pertanyaan sederhana itu terasa seperti pisau kecil yang menusuk lembut. "Kita lihat nanti ya, sayang. Ayah pasti sibuk sekali." Anaknya hanya mengangguk. Dunia seorang anak 6 tahun belum mengenal luka, tapi Raisa tahu suatu hari nanti, gadis kecil itu akan mulai menyadari bahwa ketidakhadiran bisa lebih menyakitkan daripada pertengkaran. Tak lama kemudian, langkah berat terdengar dari lantai atas. Dimas muncul dengan jas biru tua dan jam tangan perak yang selalu dipoles rapi. Wajahnya tampan, tapi dingin, seperti patung yang tak lagi punya hangatnya manusia. "Pagi," katanya singkat sambil mengambil kopi di meja. "Pagi," jawab Raisa pelan. Ara meloncat kecil. "Ayah, nanti jemput Ara ya?" Dimas menatap anaknya sejenak, kemudian tersenyum samar. "Ayah nggak janji, ya? Banyak meeting hari ini." Senyumnya itu bukan kebohongan, tapi bukan juga kejujuran. Raisa memperhatikan bagaimana Dimas menyesap kopinya tanpa benar-benar menikmatinya. Ia terburu-buru, seperti seseorang yang selalu kehabisan waktu untuk hal-hal sederhana. Pernikahan mereka dulu penuh tawa dan mimpi, tapi sekarang semua terasa seperti rutinitas yang rapi tapi kosong. "Aku ada presentasi pagi ini," kata Raisa mencoba mencairkan suasana. "Proyeknya lumayan besar. Kalau lolos bisa kerja sama jangka panjang." Bagus," jawab Dimas sambil menatap ponselnya. Tak ada tatapan mata, tak ada antusiasme. Dulu, Dimas selalu menjadi orang pertama yang ia ceritakan setiap pencapaiannya. Orang yang memeluk dan berkata, "Aku bangga padamu, sayang." Sekarang, setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti formalitas semata. Raisa tersenyum, tapi matanya redup. Ia tahu, cinta mereka tidak hilang dalam semalam. Ia menguap perlahan, sedikit demi sedikit, dalam ketidakhadiran yang konsisten. Setelah Dimas pergi, keheningan kembali menguasai rumah besar itu. Raisa berdiri di balkon lantai 2, memandangi jalanan yang ramai dari kejauhan. Mobil suaminya melaju keluar gerbang, lalu hilang di tikungan. Ia menyandarkan tubuhnya di pagar besi. Dari tempat itu, ia bisa melihat taman kecil yang dulu mereka rawat bersama. Dimas pernah menanam pohon mangga di pojokan halaman. Katanya agar nanti Ara bisa memetik buahnya sendiri. Tapi sejak 2 tahun lalu, pohon itu dibiarkan tumbuh tanpa perawatan. Kini daunnya mulai kering di ujung-ujung. Sama seperti cinta yang dulu mereka tanam dengan penuh janji. Ponselnya bergetar di meja. Nama Tania muncul di layar. "Gue udah di jalan, Sa. Lo jadi meeting jam 10 kan? Jangan bilang lo belum sarapan." Raisa tersenyum kecil dan mengetik balasan cepat. "Udah."
Sarapan sepi tapi kenyang. Tania membalas dengan emoji mata melotot dan hati merah. Tanda khasnya saat tahu Raisa sedang menutupi sesuatu. Mereka bertemu di kafe dekat kantor. Tania dengan rambut berponi dan jaket kulit, duduk sambil menatap Raisa lekat-lekat begitu ia datang. Wajah lo itu nggak bisa bohong. Ada apa? Biasa. Dimas makin sibuk. Aku juga nggak bisa nyalahin dia. Raisa menjawab pelan sambil mengaduk cappuccinonya. Tania mendesah. Sibuk itu alasan klasik buat semua hal yang salah. Raisa menatap temannya dengan senyum yang pahit. Aku cuma nggak mau suzon. Mungkin cuma fase. Semua pernikahan pasti ada masa-masa hambar, kan? Tania menyandarkan tubuhnya ke kursi. Iya, tapi kalau kebanyakan hambar, nanti basi, Kalimat itu menancap dalam, meski disampaikan dengan nada santai. Raisa menatap keluar jendela. Langit tampak cerah, tapi di dadanya ada mendung yang tak bisa dijelaskan. Sore itu, selepas meeting yang berjalan lancar, Raisa pulang lebih awal. Ia ingin menyiapkan makan malam favorit Dimas, ayam panggang madu dan sup jagung. Ia bahkan menyalakan lilin kecil di meja makan, seperti dulu saat mereka masih sering makan malam berdua sambil berbagi cerita. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Lalu 9. Lalu 10. Telepon yang ia lakukan hanya dibalas dengan pesan singkat. Masih meeting. Jangan tunggu. Raisa menatap layar ponsel lama sekali, sampai akhirnya matanya berkaca-kaca. Ia mematikan lilin yang sudah nyaris habis, lalu berjalan pelan ke kamar Ara. Anak kecil itu sudah tertidur dengan boneka kelinci di pelukannya. Raisa duduk di sisi ranjang, mengelus rambut halus putrinya. Tidurlah, sayang. Mama di sini, bisiknya lirih. Entah kenapa, setiap kali menatap wajah Ara, Raisa selalu merasa seperti sedang memohon maaf atas sesuatu, atas cinta yang tidak lagi utuh, atas keluarga yang mulai rapuh. Ia berjalan ke kamarnya sendiri. Di atas meja rias, tergantung foto pernikahan mereka 8 tahun lalu. Wajah Raisa di foto itu penuh harap, sedangkan mata Dimas memandangnya dengan kagum. Ia mengingat bagaimana hari itu hujan turun pelan, tapi Dimas memeluknya di bawah payung kecil sambil berbisik, "Aku janji gak akan pernah ninggalin kamu." Janji yang kini terasa seperti cerita fiksi. Pukul 1 dini hari, suara pintu depan berderit. Dimas pulang dengan langkah hati-hati. Raisa memejamkan mata, pura-pura tidur. Tapi dari sela-sela bulu matanya yang basah, ia bisa melihat bayangan Dimas di cermin. Lelaki itu menatap dirinya sendiri lama sekali sebelum melepaskan jasnya dan masuk ke kamar mandi. Ponsel di tangannya menyala sesaat. Ada cahaya lembut yang memantul di dinding, dan Raisa sempat melihat nama itu, Cinta M. Nama yang dulu pernah ia dengar sekali, jauh sebelum mereka menikah. Dimas tersenyum kecil pada layar, lalu mengetik sesuatu. Raisa menahan napas. Tak ada air mata yang jatuh malam itu, hanya dada yang terasa sesak seperti dicekik udara. Ia tahu ada sesuatu yang berubah, tapi belum tahu seberapa dalam retaknya. Dan malam itu, di antara bunyi hujan yang mulai turun, Raisa menatap langit-langit kamarnya dengan mata kosong. Mungkin inilah awal dari akhir yang pelan. Sebuah rumah tangga yang tampak sempurna dari luar, tapi di dalamnya menyimpan dinding-dinding yang mulai retak, menunggu waktu untuk runtuh. Keesokan paginya, Raisa bangun lebih cepat dari biasanya. Ia menatap wajahnya di cermin pucat, tapi masih cantik dalam kesederhanaannya. Ia menyapu sedikit bedak di pipi, mengenakan blus putih dan rok abu-abu. Di dapur, ia menyiapkan sarapan untuk Ara. Kali ini tanpa berharap Dimas akan turun. Ayah udah berangkat?" tanya Ara sambil mengucek mata. "Iya, sayang. Ayah berangkat pagi-pagi sekali," jawab Raisa lembut. Padahal ia tidak mendengar mobil keluar sama sekali. Ia tahu, Dimas mungkin tidur di kamar tamu, atau pergi entah kemana setelah subuh. Tapi untuk Ara, kebohongan kecil itu lebih baik daripada kenyataan pahit. Raisa mengantar Ara ke sekolah, lalu duduk lama di mobil setelah anaknya masuk gerbang. Udara pagi terasa lembab,
Bau hujan semalam masih menggantung. Ia menatap kaca spion, melihat pantulan wajah sendiri wanita berusia 29 tahun dengan senyum yang dipaksakan. Ponselnya bergetar lagi. Dari Dimas. Nanti malam aku nggak pulang. Ada klien dari luar kota. Ia menatap pesan itu lama. Tak membalas. Hanya meletakkan ponsel di kursi penumpang dan menarik napas dalam-dalam. Di dadanya, ada rasa yang sulit dijelaskan, bukan marah, bukan sedih. Hanya kelelahan yang menumpuk selama bertahun-tahun. Ketika mobilnya melaju di jalan raya, matahari pagi menembus kaca depan, menyilaukan mata. Tapi di balik silau itu, Raisa tahu sesuatu sedang memudar di hatinya. Cinta yang dulu jadi cahaya kini perlahan menjadi bayangan. Dan tanpa ia sadari, hari itu adalah awal dari perjalanan panjang menuju versi dirinya yang baru, seorang Raisa yang akan belajar bahwa kesetiaan bukan untuk dijadikan pengorbanan, melainkan harga diri yang tak boleh ditukar dengan apapun. Sudah 2 minggu Dimas pulang larut setiap malam. Kadang ia bahkan tidak pulang sama sekali, hanya meninggalkan pesan singkat yang selalu berbunyi sama. Ada urusan kantor, jangan tunggu. Awalnya Raisa berusaha maklum. Ia tahu suaminya sedang dalam fase penting karirnya, mendapat klien besar, memperluas proyek, memperbaiki citra perusahaan. Tapi semakin hari, alasan, urusan kantor, itu terdengar seperti gema yang tak lagi punya makna. Pagi ini pun sama. Dimas sudah pergi sebelum matahari muncul. Hanya ada secangkir kopi yang tinggal setengah di meja dapur, dan dasi yang tertinggal di kursi. Raisa menatap benda itu lama, lalu melipatnya perlahan dan menggantung di tempat biasa. Di dalam lipatan dasi itu, seolah ada bekas tangan lelaki yang dulu selalu menggenggam jemarinya dengan penuh janji. Ia menyalakan radio pelan, mencoba menutupi sepi yang mulai menggerogoti rumah itu. Lagu yang mengalun adalah lagu lama, lagu yang dulu menjadi latar belakang tarian pertama mereka di pesta pernikahan. Raisa memejamkan mata sejenak, mengingat kembali wangi bunga lili dan tawa Dimas malam itu. Lalu membuka mata lagi, sadar bahwa semua itu kini hanya kenangan yang terasa jauh, seolah bukan miliknya. Di kantor, Raisa berusaha mengalihkan pikirannya dengan tenggelam dalam pekerjaan. Ia tengah mempersiapkan presentasi besar untuk sebuah proyek desain interior gedung perkantoran. Ruangan kerjanya dipenuhi coretan, sketsa, dan papan moodboard berisi potongan kain, warna cat, serta contoh pencahayaan. Ketika tim arsitek datang untuk rapat, seorang pria berdiri di pintu dan memperkenalkan diri. Selamat pagi, saya Fadil Mahendra, arsitek utama proyek ini. Suaranya tenang, berat tapi lembut. Ada ketenangan yang berbeda dalam caranya berbicara, tidak tergesa, tidak meninggi, hanya pas. Raisa menoleh dan melihat sosok tinggi berkulit sawo matang, mengenakan kemeja abu muda yang digulung sampai siku. Matanya tajam tapi hangat, seperti seseorang yang sudah melewati banyak hal namun masih bisa tersenyum dengan tulus. Raisa Pramesti, desainer interior. Jawabnya sambil menjabat tangan pria itu. Tatapan Fadil singkat tapi berkesan. Ia bukan tipe lelaki yang mencuri pandang, tapi setiap kali menatap, ada kesan seolah ia benar-benar memperhatikan, bukan sekadar melihat. Rapat berjalan lancar. Fadil banyak memberi masukan teknis yang masuk akal, sementara Raisa menjelaskan konsep visualnya dengan percaya diri. Di antara pembahasan tentang pencahayaan dan tata ruang, Fadil sempat tersenyum kecil. Pendekatan kamu menarik, Bu Raisa. Jarang ada desainer yang berani main warna hangat di ruang publik. Raisa tersenyum. Saya percaya, setiap ruang butuh sentuhan yang membuat orang ingin pulang. Kata-kata itu keluar begitu saja, tapi begitu selesai, ia terdiam. Ingin pulang, entah kenapa. Kalimat itu terasa menyentuh sesuatu di dalam dirinya, bagian yang paling sunyi. Sore hari, Raisa pulang dengan kepala penuh angka dan sketsa. Saat membuka pintu rumah, sepi menyambutnya seperti biasa. Tidak ada suara tawa, tidak ada langkah kaki. Hanya aroma pengharum ruangan yang lembut tapi dingin, seperti ruang hotel tanpa penghuni. Ia meletakkan tas di meja, lalu duduk di sofa sambil menatap kosong. Pandangannya jatuh pada jaket Dimas yang terlipat di kursi. Di saku jaket itu, ponselnya berbunyi getar pendek,
Sekali, dua kali. Tanpa sadar, Raisa mengambilnya. Layar menyala dan menampilkan pesan masuk. Cinta M. Jangan lupa makan malam. Aku tahu kamu sering lupa kalau udah kerja. Hatinya berdebar. Pesan itu sederhana, tapi terlalu lembut untuk dikirim oleh rekan kerja. Jari-jarinya gemetar. Ia tidak membuka pesan lebih jauh, hanya menatap nama itu, Cinta M. Nama yang membuat darahnya berhenti mengalir sesaat. Ia menelan ludah, mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin itu cuma teman kantor. Tapi batinnya tahu tidak ada teman yang mengirim pesan seperti itu di pukul 7 malam. Raisa menaruh kembali ponsel itu di atas meja, tapi malam itu ia tak bisa tenang. Bayangan nama itu berputar-putar di kepalanya seperti mantra jahat. Hari-hari berikutnya, ia mulai memperhatikan lebih banyak hal. Dimas makin sering pergi tanpa penjelasan. Kadang ponselnya berbunyi tengah malam, dan ia akan bergegas ke balkon, bicara pelan dengan seseorang. Kadang Raisa berpura-pura tidur, tapi matanya tetap terbuka di kegelapan, menghitung setiap langkah kaki suaminya yang menjauh. Satu malam, ia tak sengaja mendengar suara tawa dari kamar mandi. Tawa Dimas. Lelaki itu jarang tertawa akhir-akhir ini, tapi malam itu suaranya lembut. Seperti orang yang sedang berbicara dengan seseorang yang membuatnya bahagia. Raisa mendekat, menempelkan telinganya ke pintu. Iya, nanti aku kabarin, sayang. Kata terakhir itu menusuk tajam, sederhana tapi mematikan. Kata yang sudah lama tak keluar untuk dirinya. Ia mundur perlahan, kembali ke tempat tidur, menatap langit-langit kamar dengan mata kosong. Tak ada air mata. Hanya keheningan panjang yang membuat jantungnya berdetak terlalu keras. Keesokan paginya, Raisa tidak menegur Dimas sama sekali. Ia hanya membuat sarapan seperti biasa, mengantar Ara ke sekolah, lalu pergi ke kantor dengan kepala berat. Dalam perjalanan, pikirannya bercampur antara amarah dan rasa bersalah. Mungkin aku salah dengar. Mungkin cuma rekan kerja. Mungkin aku terlalu curiga. Namun di tengah jalan, ponselnya berbunyi. Pesan dari Tania. Aku tadi lihat Dimas di Senopati. Bareng cewek rambut panjang, putih, cantik banget. Mereka masuk ke restoran hotel. Lo bilang dia lagi di luar kota, kan? Raisa berhenti di lampu merah. Tangannya gemetar memegang ponsel. Dunia seperti berhenti sesaat. Hanya bunyi klakson dari mobil belakang yang menyadarkannya. Ia tidak membalas pesan itu. Tidak menangis. Tidak juga marah. Yang ia rasakan hanyalah hampa. Di tempat kerja, Fadil sempat memperhatikan wajahnya yang pucat. Kamu kelihatan capek, Bu Raisa. Kalau boleh tahu, semuanya baik-baik saja. Raisa tersenyum samar. Baik. Hanya kurang tidur. Fadil tidak menanyakan lebih jauh. Tapi ada sesuatu di matanya sejenis empati yang tidak mengusik, hanya hadir dengan tenang. Malamnya, Raisa memutuskan mencari tahu sendiri. Ia membuka laptop, masuk ke akun email Dimas yang dulu pernah ia gunakan bersama. Ia tahu itu salah, tapi rasa ingin tahu mengalahkan segalanya. Inbox penuh dengan pesan kerja, laporan proyek, dan satu folder pribadi berlabel Klien M. Di dalamnya, beberapa file foto, invoice, dan satu dokumen Word dengan catatan meeting. Tapi ada satu file lain bernama Dinner Cinta Do. Ia membukanya dengan jantung berdegup. Di dalamnya hanya ada satu baris. Rabu, jam 8 malam tempat biasa. Raisa menutup laptop itu pelan, lalu duduk diam selama beberapa menit. Dunia terasa bergeser sedikit. Tempat biasa. Itu berarti bukan sekali. Sudah sering. Cukup sering sampai ada kebiasaan. Ia menghela napas panjang, berusaha menahan isak yang tak jadi keluar. Hatinya ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Di saat itu juga, seolah semua yang ia pertahankan selama 8 tahun menikah berubah menjadi kepingan-kepingan kecil. Beberapa hari setelahnya, Raisa mulai berubah. Ia tidak lagi bertanya di mana Dimas, tidak lagi menyiapkan makan malam. Ia fokus bekerja, pulang malam, bahkan mulai ikut kegiatan kantor hingga larut. Dimas sempat heran,
tapi tidak menanyakan apapun. Ia sibuk dengan dunianya sendiri, mungkin terlalu sibuk untuk menyadari bahwa perlahan, Raisa mulai menjauh. Di tengah kesibukannya, Fadil semakin sering hadir di proyek yang mereka tangani bersama. Kadang mereka makan siang bareng untuk membahas desain. Kadang hanya berbagi kopi di sela waktu kerja. Raisa mulai merasa nyaman di dekatnya. Bukan karena Fadil istimewa, tapi karena ia mendengarkan. Suatu sore, setelah rapat panjang, mereka berdiri di teras gedung sambil menatap langit yang mulai oranye. "Kamu suka senja?" tanya Fadil tiba-tiba. Raisa menoleh pelan. "Suka. Warnanya hangat. Tapi sebentar." Fadil tersenyum. "Itu yang membuatnya berharga. Mungkin. Karena kita tahu, dia nggak akan lama." Kalimat itu sederhana, tapi Raisa merasa seolah sedang mendengar sesuatu yang selama ini ia lupakan tentang keindahan hal-hal yang sementara. Ia tidak tahu apakah itu tanda, atau sekadar kebetulan. Tapi semenjak hari itu, setiap kali langit sore berwarna jingga, Raisa selalu teringat pada suara Fadil yang tenang. Suatu malam, saat Dimas sedang di kamar mandi, ponselnya lagi-lagi bergetar di meja. Raisa tidak berniat melihat, tapi layar yang menyala terlalu dekat untuk diabaikan. Pesan muncul dari Cinta M. "Aku udah di tempat biasa. Kamu lama banget, sayang." Kali ini, tidak ada ruang untuk menyangkal. Raisa menatap pintu kamar mandi yang tertutup, mendengar suara air mengalir di dalam. Ia menekan tombol power, mematikan layar ponsel itu, lalu berjalan ke balkon. Malam gelap, tapi udara dingin menampar wajahnya seperti tamparan kesadaran. Di bawah sana, lampu-lampu kota berkelip, seolah mengingatkannya bahwa dunia tetap berjalan, bahkan ketika hatinya berhenti. Ia menggenggam pagar balkon kuat-kuat, menahan sesak di dada, lalu berbisik lirih pada dirinya sendiri. "Baiklah, kalau ini caranya Tuhan membangunkanku, aku sudah bangun." Untuk pertama kalinya sejak lama, ia tidak ingin menangis. Ia hanya ingin tenang-tenang dalam luka, tenang dalam kesadaran bahwa cinta yang ia rawat sepenuh hati akhirnya benar-benar mati. Malam itu, Raisa menatap langit tanpa air mata, tapi dengan tekad yang perlahan lahir di antara kepingan hatinya yang retak. Ia belum tahu akan apa yang dilakukan, tapi satu hal pasti, ia tidak akan diam. Tidak kali ini. Dan di kejauhan, di langit kota yang kelabu, senja terakhir hari itu perlahan lenyap, meninggalkan Raisa dengan kenyataan yang akhirnya tak bisa lagi ia tolak, bahwa cinta bisa hilang, tapi harga diri tidak boleh ikut mati bersamanya. Waktu seolah berjalan pelan sejak malam itu. Raisa menjalani hari-harinya dengan gerak otomatis, menyiapkan sarapan untuk Ara, mengantar ke sekolah, berangkat ke kantor, pulang larut malam, lalu tidur tanpa benar-benar memejamkan mata. Di dalam pikirannya, semua potongan kejadian terus berulang. Pesan dari Cinta, panggilan, sayang, yang terdengar dari kamar mandi, dan tatapan Dimas yang kini tak lagi sama. Yang dulu terasa rumah, kini hanya jadi tempat bernaung sementara. Suara langkah kaki Dimas di lantai kayu tak lagi membawa kehangatan, melainkan rasa asing yang menggigit. Mereka masih tinggal di rumah yang sama, tapi sudah lama tak benar-benar bertemu. Setiap kali Raisa mencoba bicara, Dimas selalu punya alasan. Tentang pekerjaan, proyek, klien. Ia bicara panjang lebar tentang angka dan target, tapi tak pernah lagi menyebut kata cinta. Raisa berhenti menuntut. Ia tahu, semakin ia mengejar, semakin ia akan ditinggalkan. Dan mungkin, diam adalah cara terakhirnya untuk bertahan dengan sedikit martabat yang tersisa. Namun diam tak selalu berarti pasrah. Suatu siang, Raisa duduk di kafe dekat kantornya. Di hadapannya terbuka laptop dengan sketsa desain untuk proyek baru. Tapi pikirannya melayang ke tempat lain. Di luar jendela, hujan turun perlahan, menghapus warna dunia menjadi abu-abu. Ia menatap tetesan air di kaca, lalu membuka ponselnya. Pesan dari Tania muncul lagi. Kali ini singkat tapi menusuk. Gue nggak tahan liat lo digituin. Nih, gue kirim foto yang tadi gue lihat sendiri." Jantung Raisa berdebar keras. Ia membuka lampiran itu dengan tangan bergetar.
Dalam foto itu, Dimas tampak duduk di restoran mewah, mengenakan kemeja putih yang ia kenal baik. Di depannya, seorang wanita berambut panjang dan berwajah lembut tersenyum manis sambil menyentuh tangan Dimas. Cinta. Raisa mengenalnya. Ia tahu wajah itu mantan kekasih Dimas semasa kuliah, yang dulu sempat datang ke pernikahan mereka dengan gaun biru pucat dan senyum hambar. Ia tak menyangka perempuan itu akan muncul lagi, membawa luka lama yang kini tumbuh jadi kenyataan. Raisa memandangi foto itu lama, hingga matanya panas. Tapi bukan air mata yang turun, melainkan kesadaran dingin. Sesuatu di dalam dirinya pecah, namun bukan dalam bentuk tangisan. Lebih seperti pintu yang tertutup perlahan, lalu terkunci rapat. Ia menutup ponsel, menegakkan punggung, dan meneguk kopinya yang sudah dingin. Rasa pahit itu tak seberapa dibandingkan rasa getir di hatinya. Beberapa hari kemudian, Dimas pulang lebih malam dari biasanya. Bau parfum asing menempel di bajunya, lembut tapi menyengat bagi hidung Raisa. Ia menatap lelaki itu dari dapur, tanpa berkata apa-apa. Dimas hanya tersenyum samar, lalu menggantung jasnya dan masuk ke kamar mandi. Raisa berdiri lama di sana, menatap kursi kosong di ruang makan. Di atas meja, makanan yang ia siapkan sudah dingin. Ia menatapnya dengan mata kosong. Lalu perlahan, ia melangkah ke kamar, membuka laci kecil di meja kerja Dimas. Di dalamnya, tumpukan kertas, dokumen, dan sebuah amplop coklat. Ia menariknya keluar. Di dalam amplop itu, ada nota hotel, 2 tiket bioskop, dan selembar foto Polaroid kecil. Foto itu diambil di dalam mobil. Dimas tersenyum ke arah kamera, dan di sampingnya Cinta, menyandarkan kepala di bahunya. Raisa nyaris tak bisa bernapas. Tangannya bergetar, tapi matanya tetap terbuka. Ia menatap foto itu lama, menelusuri setiap detail kecil. Cinta mengenakan gelang yang sama seperti yang tampak di foto yang dikirim Tania. Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Di saat itu juga, ia sadar bahwa kepercayaannya sudah mati. Malam itu, Raisa duduk di tepi ranjang, memandangi Dimas yang tertidur. Wajah lelaki itu terlihat damai, seolah dunia tak sedang hancur. Di bawah cahaya lampu malam, Raisa melihat garis-garis halus di wajah yang dulu sangat ia cintai. Ada nostalgia yang menyelinap, tapi juga rasa muak yang tak bisa dibendung. Ia bertanya dalam hati, sejak kapan cinta mereka berubah jadi kebohongan? Sejak kapan pelukan yang dulu membuatnya merasa aman, kini terasa seperti jebakan? Ia ingin marah, ingin membangunkannya dan berteriak di wajahnya. Tapi apa gunanya? Tidak ada amarah yang bisa mengembalikan cinta yang telah mati. Tidak ada tangisan yang bisa membuat Dimas kembali jadi lelaki yang dulu ia kenal. Jadi Raisa hanya duduk diam, mengamati sosok yang tidur di sampingnya, dan berbisik pelan dalam hati. Terima kasih sudah membuatku mengerti bahwa cinta tanpa setia bukan lagi cinta. Hari-hari berikutnya berjalan seperti naskah yang sudah ia hafal. Dimas pergi pagi, pulang malam, dan Raisa memainkan perannya sebagai istri yang tak bertanya. Tapi di balik keheningan itu, ia mulai menyusun langkah. Raisa tidak ingin membalas dengan cara kotor. Ia tahu, dendam yang terburu-buru hanya akan membuatnya tampak lemah. Jadi ia menunggu, mengamati, dan menyiapkan diri. Dalam diamnya, ia belajar bahwa kekuatan perempuan bukan di suaranya, tapi di kesabarannya menahan badai. Di kantor, Fadil mulai menyadari perubahan pada dirinya. Raisa tampak lebih dingin, lebih fokus, tapi di balik itu ada bayangan duka yang sulit disembunyikan. Suatu sore, saat mereka selesai meeting, Fadil menghampiri Raisa yang sedang menatap jendela. "Kamu kelihatan berat, Sa." Raisa menoleh perlahan. "Kehidupan memang berat, Mas Fadil. Tapi saya belajar bahwa kalau kita nggak kuat, dunia akan menginjak." Fadil menatapnya lama, seolah ingin mengatakan sesuatu tapi menahan diri. "Kalau kamu butuh tempat cerita, aku ada di sini," ucapnya akhirnya. Raisa hanya tersenyum tipis, lalu mengangguk. "Terima kasih." Ia tahu Fadil tulus, tapi ia juga tahu, hatinya belum siap untuk tempat baru. Ia masih berdiri di reruntuhan,
Dan tak ada gunanya membangun sesuatu di atas puing yang belum dibersihkan. Malam itu, Raisa kembali ke rumah lebih awal dari biasanya. Ia sengaja tidak memberi kabar. Ia ingin tahu, tanpa disadari, seperti apa hidup suaminya berjalan saat ia tak ada. Ketika membuka pintu, suara lembut tawa perempuan terdengar dari ruang tamu. Raisa berhenti di ambang pintu. Dunia seakan berhenti berputar. Suara itu, ia mengenalnya. Langkahnya pelan, tapi mantap. Dari celah ruang, ia melihat Dimas duduk di sofa, masih mengenakan pakaian kerja. Di depannya, Cinta duduk bersandar dengan santai, menatapnya dengan senyum manja. Raisa berdiri di sana cukup lama hingga Cinta menoleh. Matanya membulat kaget. Dimas menyadari kehadiran istrinya terlambat. Ia bangkit panik, tapi Raisa tidak bergerak. Tidak ada air mata di wajahnya. Tidak ada teriakan. Hanya tatapan datar yang membuat udara di ruangan terasa beku. "Aku cuma mau ambil berkas kerjaanku," ucap Raisa pelan. Suaranya tenang seperti permukaan danau. Dimas mencoba mendekat, tapi Raisa mengangkat tangan, menghentikannya. "Jangan," katanya pelan. "Aku nggak mau tangan yang sama yang memeluk perempuan lain menyentuhku lagi." Kalimat itu meluncur begitu saja, tenang tapi tajam. Dimas terdiam, sementara Cinta menunduk. Wajahnya memucat. Raisa menatap mereka berdua sebentar, lalu berjalan menuju kamarnya. Ia mengambil map kerja, lalu melewati ruang tamu tanpa menoleh lagi. Begitu pintu depan tertutup, Dimas baru sadar keheningan itu lebih menyakitkan daripada pertengkaran apapun. Karena di dalam diam Raisa, ada keputusan yang sedang tumbuh. Malam itu, Raisa menginap di apartemen Tania. Mereka duduk di balkon, ditemani 2 gelas teh hangat dan udara malam yang lembab. Tania menatap sahabatnya yang diam terlalu lama. "Lo nggak marah, Sa?" Raisa tersenyum samar. Tapi marahku udah nggak punya suara. Aku capek berteriak untuk orang yang pura-pura tuli." Tania menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Ia tahu, di balik ketenangan Raisa ada luka yang dalam, tapi juga ada kekuatan baru yang sedang tumbuh diam-diam. Hari-hari setelah itu, Raisa benar-benar berubah. Ia mulai menjaga jarak dari Dimas, tapi tetap menjalankan kewajiban sebagai ibu. Ara tak perlu tahu apapun anak itu berhak hidup tanpa beban kebohongan orang dewasa. Setiap kali Ara bertanya kenapa ayahnya jarang di rumah, Raisa hanya tersenyum. "Ayah lagi banyak kerjaan, sayang." Namun di dalam dirinya, ia sudah berhenti menunggu. Raisa fokus pada pekerjaannya, membawa ide-ide baru yang membuat proyeknya bersama Fadil semakin diakui. Ia mulai mendapatkan penghargaan, dan nama Raisa Pramesti mulai dikenal di kalangan desain profesional. Dunia luar mulai memujinya, tapi hanya ia yang tahu bahwa semua pencapaian itu lahir dari luka yang membara di dalam. Suatu sore, setelah acara presentasi besar, Fadil menghampirinya dengan bunga kecil di tangan. "Selamat, Sa. Kamu hebat hari ini." Raisa menerimanya dengan senyum lembut. "Terima kasih. Aku cuma belajar bertahan." "Bertahan itu juga bentuk keberanian," jawab Fadil pelan. Kata-kata itu mengendap lama di benaknya. Bertahan bukan kelemahan. Mungkin benar, luka yang paling dalam justru bisa menjadi alasan seseorang untuk lebih kuat. Malamnya, Raisa duduk di meja kerja. Di depannya, foto pernikahan mereka terpajang dirinya dan Dimas tersenyum bahagia, di bawah langit senja yang dulu mereka sebut sebagai warna cinta. Raisa mengambil foto itu perlahan, menatapnya dalam diam, lalu memasukkannya ke dalam laci. Ia tidak membuangnya. Ia hanya menyingkirkannya dari pandangan. Karena beberapa hal tak perlu dihapus, cukup disimpan sebagai pelajaran. Ketika menatap bayangannya di cermin, Raisa melihat seseorang yang berbeda. Masih dirinya, tapi lebih kuat. Matanya masih sembab, tapi di sana ada api kecil yang menyala. Ia sadar, mungkin cinta tak bisa diselamatkan, tapi dirinya bisa. Di luar jendela, hujan mulai turun lagi. Tapi kali ini Raisa tidak merasa sendirian. Ia tahu, badai ini akan berakhir,
dan setelahnya langit akan bersih. Dan di suatu tempat di luar sana, Fadil mungkin sedang menatap langit yang sama, menunggu tanpa terburu-buru, seperti seseorang yang mengerti bahwa perempuan sekuat Raisa tidak butuh diselamatkan, ia hanya butuh waktu untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Musim hujan tiba lebih awal tahun itu. Langit nyaris selalu mendung, dan udara pagi membawa aroma tanah basah yang anehnya memberi ketenangan. Untuk pertama kalinya setelah sekian bulan, Raisa bisa bangun tanpa rasa sesak di dada. Ia masih tidur sendiri, masih tinggal di rumah yang sama dengan Dimas. Tapi kamar mereka kini terasa seperti dua dunia yang terpisah. Ia tak lagi peduli kapan lelaki itu pulang, dengan siapa, atau kemana ia pergi. Rasa peduli yang dulu membakar habis tenaganya, kini sudah berubah jadi abu yang tertiup pelan oleh waktu. Ara adalah satu-satunya alasan ia masih tersenyum. Anak kecil itu tak mengerti apa yang sedang terjadi di antara orang tuanya. Dan Raisa berjanji akan menjaga agar dunia kecil putrinya tetap penuh warna. Setiap pagi, mereka sarapan bersama di meja makan, bercakap tentang hal-hal sederhana, sekolah, teman baru, atau gambar yang sedang Ara buat. Di sela tawa anaknya, Raisa belajar bahwa hidup bisa terus berjalan, bahkan setelah cinta runtuh. Pekerjaan menjadi tempat perlindungannya. Di kantor, Raisa dikenal sebagai sosok disiplin dan penuh dedikasi. Ia datang paling pagi, pulang paling akhir. Setiap desain yang ia hasilkan kini terasa lebih berani, lebih matang seolah luka yang pernah ia alami telah memberi kedalaman baru pada caranya melihat dunia. Fadil tetap menjadi rekan terdekatnya. Ia tidak pernah menyinggung masa lalu Raisa, tidak menanyakan apapun, tapi selalu hadir ketika Raisa membutuhkan seseorang yang cukup tenang untuk mendengarkan. Dalam setiap rapat, tatapan Fadil seringkali bertemu dengan matanya, dan di sana, Raisa menemukan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, rasa aman. Pada suatu sore yang teduh, setelah mereka selesai meninjau proyek renovasi hotel, hujan turun tiba-tiba. Raisa dan Fadil terjebak di teras bangunan setengah jadi, duduk bersebelahan di bawah atap seng. Suara hujan jatuh di atas logam terdengar seperti denting pelan yang menenangkan. Fadil menyerahkan jaketnya. "Kamu pasti kedinginan." Raisa menggeleng, tapi menerima juga. "Terima kasih. Aku suka hujan. Dulu aku selalu menunggu momen seperti ini." Fadil tersenyum samar. "Sekarang enggak lagi." Raisa menatap jauh ke depan, ke hamparan jalan basah yang berkilau. "Sekarang aku enggak menunggu apa-apa. Aku cuma belajar menikmati yang datang." Fadil tak berkata apapun. Ia hanya menatapnya dalam diam, dan di tatapan itu Raisa merasa diterima, tanpa penilaian, tanpa harapan. Hanya ada ketenangan yang tulus. Hari-hari berikutnya membawa perubahan yang semakin nyata. Raisa mulai lebih banyak tertawa, bukan karena segalanya baik-baik saja, tapi karena ia akhirnya bisa memaafkan dirinya sendiri. Ia berhenti menyalahkan diri karena gagal mempertahankan rumah tangganya. Ia berhenti mencoba mencari alasan di balik setiap kebohongan Dimas. Yang ia tahu sekarang hanyalah, beberapa orang datang bukan untuk tinggal, tapi untuk mengajarkan tentang kehilangan. Suatu malam, ketika hujan turun deras di luar, Dimas akhirnya bicara. Ia datang ke kamar Raisa, berdiri lama di depan pintu sebelum berkata dengan suara pelan. "Kita bisa perbaiki semua ini, Sa." Raisa menatapnya dari balik meja kerja. Di depan dirinya, tumpukan kertas desain berserakan, namun pikirannya jernih. Ia melihat lelaki yang dulu ia cintai, tapi kali ini tanpa getaran. "Perbaiki apa?" tanyanya tenang. "Yang rusak? Atau yang sudah mati?" Dimas menunduk. "Aku nyesel." Raisa tersenyum kecil, bukan sinis, tapi tulus. "Penyesalan itu baik, tapi terlambat. Aku nggak marah, Mas. Aku cuma nggak mau hidupku diisi rasa sakit yang sama lagi." Dimas terdiam. Ia tahu tak ada kata yang bisa menarik Raisa kembali. Ia meninggalkan kamar itu dalam diam, dan sejak malam itu, mereka hidup benar-benar terpisah, dua orang asing yang terikat hanya oleh satu nama kecil, Ara. Beberapa bulan kemudian, proyek besar yang mereka tangani bersama akhirnya rampung. Hotel itu resmi dibuka,
Dan malam peresmian menjadi malam yang tak akan dilupakan Raisa. Ia berdiri di antara tamu-tamu bergaun elegan, mengenakan dress berwarna krem lembut yang membuat auranya tampak hangat. Fadil mendekatinya dari jauh, membawa 2 gelas minuman, menyerahkan salah satunya sambil tersenyum. Untuk perempuan paling tangguh malam ini, katanya pelan. Raisa terkekeh. Aku cuma bekerja. Tidak, kamu bertahan. Itu beda. Raisa menatapnya lama. Di balik kata-kata sederhana itu, ada penghargaan yang tulus, tanpa nada menggoda, tanpa pamrih. Ia menyadari, Fadil bukan pria yang datang untuk mengambil ruang dalam hidupnya, ia hanya berdiri di sisi, menjaga jarak yang sopan, menunggu jika suatu hari Raisa siap. Di tengah gemerlap lampu hotel, Raisa merasakan sesuatu yang asing tapi menenangkan, kedamaian. Bukan cinta yang berapi-api, bukan gejolak yang membutakan, tapi ketenangan yang lahir dari rasa aman. Ia sadar, mungkin ini yang selama ini ia cari, bukan seseorang untuk bergantung, tapi seseorang yang bisa berjalan bersamanya, tanpa mendahului, tanpa memaksa. Sejak malam itu, hidup Raisa mulai terasa ringan. Ia masih punya banyak luka, tapi luka itu tak lagi berdarah. Kadang masih ada kenangan yang datang tiba-tiba, aroma kopi di pagi hari, tawa kecil Dimas di masa lalu, atau pelukan pertama mereka saat Ara lahir. Tapi semua itu kini tak lagi menimbulkan perih. Hanya nostalgia yang ia terima sebagai bagian dari perjalanan. Raisa mulai bepergian lebih sering, mengunjungi lokasi proyek di luar kota. Ia belajar memotret, sesuatu yang dulu hanya jadi hobi kecil, tapi kini menjadi caranya memandang dunia dengan cara baru. Dalam setiap foto, ada makna yang tak kasat mata, bayangan, cahaya, dan kesunyian yang hidup berdampingan. Suatu kali, Fadil menemaninya ke Yogyakarta untuk survei lokasi. Di sana, di antara aroma kopi pagi dan gemericik air sawah, mereka berjalan di jalanan desa yang basah oleh embun. Raisa berhenti di sebuah jembatan kayu kecil, menatap langit yang mulai cerah. Hidupku dulu cuma warna abu-abu, katanya pelan. Tapi entah kenapa, sekarang aku bisa lihat warna lain. Fadil tersenyum, menatapnya dari sisi lain jembatan. Warna lain itu bukan datang dari luar, tapi dari dalam kamu sendiri. Kamu yang menciptakannya. Kata-kata itu sederhana, tapi menghujam dalam. Raisa memejamkan mata sebentar, merasakan angin pagi yang lembut di wajahnya. Ia tahu Fadil benar. Selama ini, ia menunggu seseorang untuk menyelamatkan dirinya. Padahal yang ia butuhkan hanyalah keberanian untuk melihat bahwa ia selalu punya cahaya sendiri. Ketika kembali ke Jakarta, Raisa menatap pantulan wajahnya di jendela mobil. Ada garis halus di sekitar matanya. Tanda lelah tapi juga bukti perjalanan panjang. Ia tidak lagi menjadi Raisa yang sama, perempuan yang dulu menggantungkan kebahagiaannya pada cinta orang lain. Kini ia berdiri sendiri, kuat, dan tenang. Malam itu, ketika menidurkan Ara, anak kecil itu berbisik. "Mama, kenapa Mama nggak pernah marah sama Ayah?" Raisa tersenyum lembut, menyapu rambut putrinya. "Karena marah itu bikin hati capek. Sayang, Mama mau hatinya sehat, biar bisa sayang sama kamu terus." Ara mengangguk, lalu memeluk ibunya erat. Raisa menutup mata, merasakan kehangatan kecil yang tak bisa diberikan siapapun selain darah dagingnya sendiri. Dalam pelukan itu, ia tahu ia sudah menemukan rumahnya kembali, bukan di antara dinding, tapi di dalam cinta seorang anak yang tak pernah mengkhianati. Malam-malam berikutnya, Raisa sering duduk di balkon sambil menatap bintang. Kadang Fadil menelepon, membicarakan hal-hal kecil tentang desain, tentang kopi, tentang hidup. Tidak ada kata cinta di antara mereka, tapi ada kehadiran yang pelan dan hangat, seperti cahaya senja yang tak menyilaukan, namun cukup untuk membuat dunia terlihat indah. Dalam diam, Raisa belajar bahwa cinta tak harus berteriak. Kadang cinta datang dalam bentuk sederhana, perhatian yang tak diminta, pesan singkat yang menenangkan, atau sekadar seseorang yang mau mendengarkan tanpa menghakimi. Suatu sore, sebelum matahari tenggelam, Raisa berjalan sendirian di taman kota. Daun-daun berguguran di sekitarnya, dan langit berwarna jingga keemasan.
Ia menatap Cakrawala, mengingat semua yang telah dilewati pengkhianatan, kesedihan, tangisan diam-diam di malam hari, hingga ketenangan yang kini ia rasakan. Semua itu terasa seperti satu perjalanan panjang menuju dirinya sendiri. Ia tersenyum pelan, lalu berbisik, "Terima kasih, Tuhan. Karena melalui luka, aku akhirnya belajar mencintai diriku sendiri." Di kejauhan, langit berubah warna perlahan. Senja turun dengan lembut, menyapa dengan kehangatan yang tak lagi menakutkan. Dan di hati Raisa, cahaya kecil itu akhirnya tumbuh bukan dari cinta baru, tapi dari keberanian untuk hidup lagi. Hidup selalu punya cara menagih setiap kesalahan dengan bentuk yang tak pernah diduga. Dimas merasakannya perlahan, tanpa sadar, seperti seseorang yang berjalan di tanah lembek. Semakin ia berusaha melangkah, semakin dalam ia tenggelam. Awalnya ia pikir semua akan baik-baik saja. Cinta membuatnya merasa muda lagi, membuatnya merasa diinginkan, membuatnya percaya bahwa hidupnya masih bisa penuh warna. Raisa terlalu tenang, terlalu dewasa, terlalu sibuk dengan dunianya sendiri. Itulah yang dulu ia yakini. Tapi perlahan, segalanya berubah arah. Dimas mulai menyadari bahwa di sisi cinta, tak ada ketulusan yang sama seperti yang selalu ia temukan di mata Raisa. Cinta berbeda. Ia memeluk bukan karena cinta, melainkan karena ingin menunjukkan pada dunia bahwa ia mampu merebut apapun yang diinginkannya. Malam-malam yang dulu terasa bersemangat kini berubah jadi hampa. Cinta sering berbicara tentang proyek, peluang, uang, dan koneksi, bukan tentang hati atau masa depan. Bahkan ketika Dimas kehilangan fokus kerja karena beberapa tender perusahaan gagal, cinta hanya menatapnya datar sambil menghembuskan asap rokok di balkon apartemen mewahnya. "Kau terlalu lembek, Mas," katanya suatu malam. "Dunia bisnis itu keras. Kalau kau tidak berani bermain kotor, kau akan diinjak." Dimas hanya diam. Dulu, kata-kata semacam itu membuatnya kagum. Sekarang, setiap huruf yang keluar dari mulut cinta terasa dingin dan menghina. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, sejak kapan ia berubah jadi seseorang yang tak ia kenali? Sementara itu, kabar tentang Raisa beredar di media sosial dan majalah interior bergengsi. Namanya disebut-sebut sebagai desainer muda yang berhasil memenangkan tender proyek hotel bintang 5 di Bali. Ia difoto mengenakan blazer putih dengan senyum lembut, senyum yang dulu hanya ditujukan untuk Dimas. Saat pertama kali melihat berita itu, Dimas menatap layar ponselnya lama sekali. Ada rasa bangga, tapi juga perih yang tak bisa dijelaskan. Raisa terlihat berbeda. Ada aura baru di matanya, cahaya yang tenang namun tajam, seolah dunia tidak lagi mampu menjatuhkannya. Ia mencoba menghubunginya malam itu. Hanya pesan singkat, "Selamat atas proyek barunya. Aku bangga padamu." Namun pesan itu tak pernah berbalas. Raisa membaca, tapi tidak menjawab. Dan dari sana, Dimas tahu hubungan mereka sudah tidak berada di titik yang sama lagi. Hari-hari berikutnya seperti kabut. Bisnisnya mulai goyah karena salah satu investor utama menarik diri setelah menemukan kebocoran dana. Dimas mencoba menenangkan keadaan, tapi kecurigaan mulai tumbuh di antara rekan kerjanya. Beberapa proyek macet, sementara cinta tiba-tiba sering menghilang tanpa kabar. Saat akhirnya ia muncul, alasannya selalu sama. Ada urusan penting, ada koneksi yang harus ia jaga, ada peluang yang tak bisa ditunda. Namun, yang paling menghantam bukanlah kebohongan cinta, melainkan kenyataan bahwa Raisa tidak lagi menjadi tempat pulangnya. Rumah yang dulu hangat kini terasa asing. Suara Ara di telepon hanya menambah luka di dada Dimas. Anak kecil itu tak lagi bertanya, "Kapan ayah pulang?" Melainkan, "Ibu bilang ayah sibuk, ya?" Kalimat sederhana itu terdengar seperti pisau. Suatu malam, Dimas memutuskan datang diam-diam ke rumah. Ia hanya ingin melihat Ara. Dari kejauhan, ia melihat Raisa duduk di teras sambil memangku putrinya. Mereka tertawa, bercanda, dan di seberang meja, Fadil ikut duduk santai, menemaninya menyeruput teh. Pemandangan itu memukul Dimas keras, tidak karena cemburu, tapi karena ia menyadari sesuatu. Raisa benar-benar telah melepaskannya. Bukan dengan marah, bukan dengan air mata,
tapi dengan penerimaan yang membuatnya tampak semakin jauh dan tak terjangkau. Dimas tak masuk malam itu. Ia hanya berdiri lama di balik pagar, menatap dari kejauhan. Angin membawa samar suara tawa kecil Ara, dan dalam hati, ia tahu ia sudah kehilangan segalanya jauh sebelum Raisa benar-benar pergi. Di sisi lain, cinta justru semakin berani. Setelah bisnis Dimas mulai goyah, ia mulai menjauh. Tidak ada lagi ajakan makan malam, tidak ada lagi panggilan manja. Setiap kali Dimas mencoba menghubunginya, pesan itu hanya dibalas singkat, atau kadang tidak sama sekali. Hingga suatu hari, Dimas mendengar kabar bahwa cinta kini sering terlihat bersama seorang pria lain, seorang investor muda yang dulunya sempat ia ajak bekerja sama. Dunia seolah runtuh. Semua pengorbanan, semua kebohongan yang ia buat untuk cinta, kini berbalik menghancurkannya. Raisa pernah memperingatkannya. Dulu, saat ia mulai berubah. Kesetiaan itu seperti cermin. Mas, sekali pecah, kau bisa coba menyatukannya lagi, tapi pantulannya takkan pernah sama. Kini, setiap kata itu menjadi gema yang menyesakkan di kepala Dimas. Ia menatap cermin di apartemen barunya, melihat wajahnya sendiri, lelaki yang kehilangan arah, kehilangan makna, kehilangan harga diri. Cinta sudah pergi, meninggalkan pesan singkat. Maaf, Mas. Aku butuh seseorang yang masih punya masa depan. Dan begitu saja, hubungan yang ia hancurkan rumah tangganya demi itu, berakhir dengan dingin. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Dimas menutup diri, mencoba menata ulang bisnisnya, tapi semuanya terasa berat. Rekan-rekan yang dulu menyanjung kini menghindar, karyawan mulai pindah satu persatu, dan investor baru tak lagi percaya pada nama yang pernah ia banggakan. Sementara Raisa, di sisi lain, terus naik. Ia menjadi bintang di bidangnya, muncul di berbagai acara, menjadi pembicara, bahkan tampil di televisi lokal. Tania sempat menatapnya satu kali dalam sebuah acara penghargaan, saat Dimas berdiri di barisan tamu undangan. Raisa berdiri di panggung dengan senyum elegan, mengenakan gaun hitam sederhana, anggun seperti dewi yang baru lahir dari luka. Mata mereka sempat bertemu. Hanya sepersekian detik, tapi cukup untuk membuat Dimas terdiam. Raisa tidak menunjukkan kebencian. Tidak ada kemarahan. Hanya ketenangan. Dan itu, entah kenapa, membuat Dimas merasa lebih bersalah daripada seandainya Raisa memakinya di depan umum. Malam itu, setelah acara usai, Dimas menulis surat panjang. Ia tidak tahu apakah akan mengirimkannya atau tidak. Dalam surat itu, ia menulis, "Aku tidak tahu kapan tepatnya aku kehilanganmu, Ra. Mungkin saat aku berhenti menghargai kesederhanaanmu. Mungkin saat aku mulai merasa lebih besar dari cinta itu sendiri. Aku kira aku hanya butuh kebebasan, tapi ternyata aku hanya kehilangan arah. Dan ketika aku mencoba menoleh ke belakang, kau sudah terlalu jauh berjalan." Ia menutup surat itu tanpa tanda tangan. Diselipkannya di antara buku catatan lama yang dulu mereka beli bersama di toko buku kecil dekat kampus. Buku itu sudah penuh debu, tapi setiap halaman di dalamnya masih menyimpan sisa tawa masa lalu mereka. Hari berikutnya, Dimas datang ke rumah lagi. Ia ingin bicara baik-baik, setidaknya untuk meminta maaf. Tapi pintu yang terbuka bukan lagi pintu yang dulu ia kenal. Rumah itu terasa lebih hangat, lebih hidup, meski tanpa dirinya di dalam. Raisa menyambutnya dengan sopan, dingin, tapi tidak kasar. Ia menawarkan duduk, menyuguhkan teh tanpa banyak bicara. "Aku cuma ingin minta maaf," kata Dimas akhirnya. Suaranya serak. "Aku tahu semua ini salahku." Raisa menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. "Dimas, tidak ada gunanya membahas masa lalu. Aku sudah lama berdamai. Tapi aku belum. Kalau begitu, berdamailah dengan dirimu sendiri. Aku sudah melakukannya." Jawaban itu menutup semua kemungkinan. Tak ada ruang lagi untuk penyesalan. Tak ada tempat bagi Dimas untuk memperbaiki yang sudah remuk. Raisa sudah melangkah terlalu jauh. Ia bukan lagi perempuan yang dulu menunggu di jendela, menanti suami pulang. Ia kini adalah sosok yang mandiri, kuat,
dan berwibawa seorang perempuan yang menemukan dirinya sendiri setelah kehilangan segalanya. Sebelum pergi, Dimas melihat Ara berlari ke pelukan Raisa, memanggil ibunya dengan tawa riang. Pemandangan itu membuat dadanya sesak, tapi di antara sesaknya, ada sedikit kelegaan karena setidaknya Raisa dan Ara bahagia. Dan mungkin itu sudah cukup, meski tidak bersamanya. Malam itu, Dimas duduk di balkon apartemen kosongnya. Hujan turun deras, menutupi suara kota. Ia menatap langit, mencoba mencari sesuatu yang hilang tapi tak ada. Yang tersisa hanyalah keheningan, dan kesadaran bahwa karma tak pernah butuh tergesa. Ia datang pelan, tapi pasti. Dan malam itu, Dimas tahu, giliran hidup menagih balasannya telah tiba. Ada masa ketika luka tak lagi terasa seperti nyeri yang menusuk, melainkan seperti bekas luka lama yang perlahan mengeras membentuk lapisan baru, menebalkan kulit hati. Begitulah yang terjadi pada Raisa. Waktu telah mengubahnya. Ia bukan lagi perempuan yang berusaha memahami setiap alasan Dimas, bukan lagi istri yang menanti kepulangan suami dengan kopi hangat di meja dan hati yang penuh harap. Ia kini berdiri di titik di mana air mata tak lagi punya tempat. Beberapa bulan setelah pertemuan terakhir mereka, kehidupan Raisa berjalan dengan ritme yang stabil. Ia menyeimbangkan antara pekerjaan, waktu untuk Ara, dan ruang kecil yang ia berikan bagi dirinya sendiri. Rumah yang dulu terasa sunyi kini menjadi tempat yang hidup kembali. Dinding yang dulu saksi bisu air matanya kini memantulkan tawa anaknya setiap pagi. Ia belajar bahwa cinta tidak harus selalu dimenangkan. Kadang cinta cukup diterima sebagai fase yang telah berakhir dengan hormat. Namun perubahan Raisa bukan hanya di dalam hati. Dunia luar pun mulai mengenalnya sebagai sosok baru perempuan yang kuat, elegan, dan disegani. Studio desainnya tumbuh pesat. Klien datang dari berbagai kota, dan setiap proyek menjadi bukti bahwa ia mampu berdiri tanpa nama suami di belakangnya. Kadang, dalam kesunyian, ia masih menatap jari manisnya yang kosong, mengingat cincin yang dulu melambangkan janji seumur hidup. Tapi kini, setiap kali ia menatapnya, yang ia rasakan bukan kehilangan, melainkan kebebasan. Sementara itu, kabar tentang Dimas sampai juga ke telinganya. Entah lewat Tania atau sekadar desas-desus dunia bisnis yang kecil. Bisnis Dimas nyaris bangkrut. Ia kehilangan banyak rekan, dan proyeknya dibekukan karena masalah administrasi. Cinta, wanita yang dulu menjadi pusat segala kebingungan, telah benar-benar menghilang dari hidupnya. Ada rumor bahwa cinta kini bersama seorang pengusaha muda di luar negeri, sebuah ironi yang bahkan tidak lagi membuat Raisa terkejut. Raisa tidak pernah berusaha menginjak Dimas, tapi ia juga tidak berusaha menolong. Ia hanya membiarkan waktu melakukan bagiannya. Balas dendamnya tidak berupa kemarahan atau kehancuran, melainkan keberhasilan dan ketenangan. Suatu sore, tepat di hari ulang tahun pernikahan mereka yang ke-8 hari yang dulu selalu mereka rayakan dengan makan malam sederhana, Raisa duduk di ruang tamu sendirian. Di meja kecil di depannya, ada map berwarna krem yang sudah ia siapkan dengan hati-hati. Di dalamnya, semua dokumen lengkap berkas gugatan cerai yang sudah lama ia tunda. Ia tidak melakukannya dalam amarah, tidak juga karena ingin membalas secara brutal. Ia hanya merasa waktunya sudah tiba. Cinta tidak lagi mengikatnya, hanya nama yang kini tak lagi sejalan dengan jiwanya. Di luar, langit sore berwarna jingga keemasan. Ara sedang bermain dengan Fadil di halaman belakang, membuat istana pasir kecil dari tanah kering sambil tertawa. Raisa menatap mereka dari jendela. Ada kedamaian di sana yang tak pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Fadil tidak pernah mencoba menggantikan peran siapapun. Ia hanya hadir, konsisten, seperti nafas yang tenang di antara badai. Raisa tahu ia masih menata hatinya, belum siap mencintai sepenuhnya. Tapi ia juga tahu di dalam hatinya yang mulai sembuh, nama Fadil sudah punya tempat kecil yang tak bisa ia abaikan. Ketika malam tiba, Dimas datang tanpa kabar. Ia berdiri di depan rumah dengan wajah lelah, membawa seikat bunga lili putih, bunga yang dulu menjadi favorit Raisa. Raisa tidak terkejut. Entah kenapa, ia merasa memang malam ini saatnya segalanya berakhir. Dimas tidak banyak bicara. Ia hanya duduk, menatap sekeliling, lalu menunduk lama.
Rumah itu tampak sama, tapi auranya berbeda, lebih hangat, lebih damai, tanpa kehadirannya. Raisa meletakkan secangkir teh di depannya, sama seperti dulu. Hanya saja, kini tidak ada keakraban di antara mereka. Hanya ada dua orang dewasa yang pernah saling mencintai, kini duduk di antara kenangan yang sudah tak bisa dihidupkan kembali. Setelah hening panjang, Raisa membuka map itu. Ia meletakkannya di atas meja, lalu menatap Dimas dengan tatapan tenang. "Ini sudah lama aku pikirkan," katanya pelan. Dimas mengangkat wajahnya, menatap map itu dengan pandangan kosong. "Ra, apa ini harus begini?" Raisa tersenyum kecil. "Kita sudah berpisah jauh sebelum tanda tangan ini ada, Mas. Dokumen ini cuma cara kita mengakuinya." Suara itu tidak meninggi, tapi tajam. Dimas tidak membantah lagi. Ia menunduk, menggenggam tangannya sendiri. Raisa memperhatikan gerak-gerik mantan suaminya itu. Wajah yang dulu ia cintai kini tampak asing. Ia tidak lagi merasakan getir atau rindu, hanya semacam rasa iba bukan kepada Dimas, tapi kepada dirinya sendiri yang dulu begitu percaya pada cinta yang salah. "Dulu aku takut kehilanganmu," Raisa melanjutkan lirih. "Tapi setelah kau pergi, aku justru menemukan diriku yang sebenarnya. Mungkin memang begini akhirnya. Kau mengajarkan aku arti kehilangan, dan sekarang giliranmu yang belajar arti kepergian." Hening memenuhi ruangan. Dimas mencoba menahan emosi, tapi suaranya pecah juga. "Raisa, aku menyesal." "Penyesalan datang ketika sudah terlambat," jawab Raisa tanpa marah. "Dan aku tidak ingin mengulang masa lalu hanya karena kau baru sadar." Dimas menatapnya, tapi pandangan Raisa tidak bergeming. Ia sudah memutuskan. Dalam diam, ia mengulurkan pulpen ke arah Dimas. Tangannya gemetar, tapi matanya tetap kokoh. Dimas mengambil pulpen itu, menandatangani kertas satu persatu. Setiap goresan tinta terasa seperti garis pemisah yang tak bisa dihapus. Ketika semua selesai, Raisa menutup map itu perlahan. Tidak ada air mata, tidak ada pelukan perpisahan. Ia hanya berdiri, berjalan ke arah jendela, menatap langit malam yang mulai kelam. Dimas tahu, saat itu juga, tak ada lagi jalan untuk kembali. Ia menatap punggung Raisa lama sekali sebelum akhirnya berdiri dan pergi tanpa sepatah kata pun. Begitu pintu tertutup, Raisa menarik napas panjang. Bukan lega, bukan sedih, hanya tenang. Perasaan itu seperti setelah hujan besar yang lama, ketika bumi masih basah tapi udara mulai segar kembali. Hari-hari berikutnya berjalan dalam keheningan yang berbeda. Tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang menghantui. Raisa mulai hidup sepenuhnya untuk dirinya sendiri dan Ara. Fadil sering datang membantu di studio, terkadang menemani Ara menggambar di sudut ruang kerja. Ia tidak pernah membicarakan Dimas, dan Raisa tidak pernah merasa perlu menjelaskannya. Mereka berdua seolah mengerti bahwa ada hal-hal yang tidak perlu diungkapkan dengan kata-kata. Suatu sore, Raisa menatap langit yang berubah warna di atas rumahnya. Di tangan kecil Ara, ada lukisan sederhana gambar keluarga dengan 3 sosok. "Ibu, ini kita ya?" tanya Ara polos. Raisa tersenyum, menatap gambar itu lama. Ada dirinya, Ara, dan seorang pria yang berdiri sedikit di samping, tersenyum samar. Ia tak menjawab, hanya mengelus kepala putrinya. Kadang, cinta kedua tidak datang dengan janji manis atau pelukan, tapi dengan kehadiran yang sabar, dan itu sudah cukup. Beberapa minggu setelah perceraian mereka disahkan, Raisa menerima pesan singkat dari Dimas. "Terima kasih sudah pernah menjadi rumah, Ra. Maaf karena aku menghancurkannya." Raisa membaca pesan itu tanpa reaksi berlebihan. Ia hanya menatapnya sebentar, lalu menghapusnya. Ia tahu, beberapa hal memang lebih baik dibiarkan berakhir. Malam itu, ia duduk di teras bersama secangkir teh hangat, menatap bulan yang menggantung rendah di langit. Hening terasa menenangkan. Di dalam rumah, Ara tertidur pulas setelah menonton film kartun. Dari ruang tamu terdengar suara lembut Fadil merapikan kertas proyek. Raisa menutup matanya sejenak, membiarkan angin malam menyentuh wajahnya.
Balas dendamnya sudah selesai bukan dalam bentuk kehancuran, tapi keberhasilan dan ketenangan yang tak bisa disentuh siapapun. Ia tidak perlu menjatuhkan siapapun untuk menang. Cukup dengan berdiri tegak, tersenyum, dan membiarkan mereka melihat betapa baiknya ia hidup setelah ditinggalkan. Di ujung malam, Raisa menatap langit dan berbisik pada dirinya sendiri. Aku sudah menepati janjiku. Aku tidak akan membalas dengan benci. Aku hanya akan hidup lebih baik. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, hatinya benar-benar tenang. 2 tahun berlalu sejak Raisa menutup bab terakhir kehidupannya bersama Dimas. 2 tahun yang berjalan pelan tapi pasti, seperti mata air kecil yang mengikis batu keras. Tenang, tapi terus membentuk alur baru. Hidup Raisa kini jauh berbeda dari dulu, tidak lebih mudah, tapi jauh lebih damai. Studio desainnya kini menjadi salah satu yang paling disegani. Klien datang bukan karena nama besar siapapun, tapi karena hasil kerja kerasnya sendiri. Ia sudah terbiasa menghadiri rapat besar, berbicara di depan ratusan orang, dan menjadi wajah dari keberanian perempuan yang memilih bertahan bukan dengan amarah, melainkan dengan kerja nyata. Setiap kali namanya disebut, orang selalu mengingat sosoknya sebagai perempuan elegan dengan sorot mata yang tenang, namun menyimpan kekuatan yang sulit dijelaskan. Rumahnya kini sederhana, tidak semewah dulu, tapi penuh kehidupan. Di dinding ruang tamu tergantung lukisan kecil arah garis-garis warna yang dulu tampak acak kini menjadi bagian dari cerita yang hangat. Ara sudah berusia 8 tahun. Ia tumbuh menjadi anak yang ceria dan berani, seperti bunga kecil yang tumbuh di antara batu-batu keras. Setiap kali Raisa melihatnya tertawa, ada bagian di dalam dirinya yang merasa sembuh. Fadil masih ada dalam hidup mereka. Tidak terburu-buru menjadi pengganti, tidak menuntut, hanya hadir. Ia selalu tahu kapan harus datang dan kapan harus memberi ruang. Kadang mereka pergi bersama di akhir pekan, membawa Ara ke taman atau sekadar menikmati sore di kafe kecil. Raisa mulai terbiasa dengan kehadiran itu, dengan ketenangan yang dibawanya. Tapi di lubuk hatinya, ia tahu Fadil tidak pernah menunggu cinta balasan. Ia hanya mencintai dalam diam yang lembut. Sore itu, Raisa berdiri di balkon rumahnya, memandang langit yang mulai berubah warna. Di tangannya, ada undangan pernikahan yang baru saja tiba, nama di atasnya membuat dadanya bergetar sesaat. Dimas Wiryawan Selin Adhira Putri. Raisa menatap huruf-huruf itu lama, mencoba meresapi perasaan yang muncul. Tidak ada amarah, tidak ada getir, hanya seberkas nostalgia yang samar. Selin adalah mantan rekan kerjanya di awal karir dulu. Gadis muda yang dulu sering memandang Dimas dengan kekaguman diam-diam. Mungkin memang begitu akhirnya. Hidup berputar, dan setiap orang punya jalan masing-masing. Ia meletakkan undangan itu di meja, lalu tersenyum kecil. Tania datang beberapa jam kemudian, membawa kue dan kabar baru seperti biasa. Mereka duduk di teras, berbagi cerita tentang pekerjaan dan anak-anak. Ketika Tania membaca nama di undangan itu, ia mendesah pelan. Jadi dia akhirnya menikah lagi juga. Raisa mengangguk. Semoga bahagia. Tania menatapnya lama, lalu tersenyum. Dulu aku pikir kau akan marah kalau tahu. Tidak, Tan. Aku sudah berhenti marah. Hidupku terlalu berharga untuk kubuang pada hal yang sudah lewat. Ucapan itu ringan, tapi sungguh dari hati. Raisa sadar, sebagian besar lukanya sudah sembuh, sebagian kecilnya akan tetap ada, tapi tidak lagi menyakitkan. Luka itu kini hanya pengingat bahwa ia pernah mencintai sepenuh hati dan belajar melepaskan dengan utuh. Malam itu, setelah Tania pulang, Raisa duduk di ruang kerjanya. Di meja, ada foto lama yang terjatuh dari rak foto dirinya bersama Dimas dan Ara saat ulang tahun Ara yang pertama. Wajah mereka bertiga masih penuh tawa. Raisa memungutnya, menatapnya lama, lalu memasukkannya kembali ke dalam laci. Ia tidak membuangnya. Foto itu bukan kenangan buruk, hanya bagian dari perjalanan yang sudah berlalu. Teleponnya berdering. Nama di layar membuatnya tersenyum. Ia mengangkat, mendengar suara hangat di seberang sana. Besok jadi berangkat ke Bandung, Ra? Iya. Ada presentasi proyek pagi-pagi. Kalau sempat,
Mampirlah ke tempatku. Ada taman baru yang ingin kutunjukkan ke arah. Raisa tersenyum kecil. Kau tak pernah bosan jadi paman favoritnya, ya? Kalau dia terus tersenyum seperti itu, siapa yang bisa bosan? Percakapan mereka berakhir tanpa janji, tapi dengan rasa saling mengerti yang dalam. Raisa tahu, mungkin cinta kedua tidak datang dengan gemuruh seperti dulu. Ia datang pelan, seperti fajar yang menyelinap di antara sisa gelap malam nyaris tanpa suara, tapi pasti membawa terang. Beberapa hari kemudian, Raisa menghadiri sebuah acara penghargaan di Jakarta. Ia dinobatkan sebagai salah satu desainer inspiratif tahun ini. Saat berdiri di panggung, lampu sorot memantulkan cahaya lembut di wajahnya. Ia melihat ke arah penonton, dan di antara ratusan wajah, matanya sempat menangkap seseorang yang tidak asing. Dimas. Ia berdiri di barisan belakang, mengenakan setelan abu-abu, menatap ke arahnya dengan pandangan yang sulit diterjemahkan antara penyesalan dan kebanggaan. Raisa tidak menunduk, tidak menghindar. Ia tersenyum tipis, lalu melanjutkan pidatonya. Saya percaya, setiap kehilangan adalah awal dari sesuatu yang lebih baik. Kadang kita harus hancur dulu untuk tahu seberapa kuat kita sebenarnya. Tepuk tangan bergema, tapi Dimas tidak beranjak. Ia hanya menatapnya sampai Raisa turun dari panggung. Tidak ada kata yang terucap di antara mereka malam itu. Namun tatapan itu sudah cukup untuk mengakhiri apapun yang belum selesai. Saat keluar dari gedung, angin malam terasa hangat di kulitnya. Raisa menatap langit kota yang penuh cahaya, dan untuk pertama kalinya setelah lama, ia benar-benar merasa bebas. Tidak lagi dikejar masa lalu, tidak lagi takut akan masa depan. Musim berganti. Ara kini sudah kelas 3 SD, semakin cerdas dan periang. Suatu sore, mereka berjalan di taman kota bersama Fadil. Anak kecil itu berlari sambil tertawa, meninggalkan mereka berdua di bangku panjang di bawah pohon ketapang. Raisa menatap langit senja, lalu berbisik. Dulu aku pikir kebahagiaan itu harus selalu bersama seseorang. Tapi ternyata, kebahagiaan itu aku sendiri. Fadil menoleh, menatapnya lembut. Dan itu yang membuatmu istimewa. Raisa tersenyum, tapi tidak menjawab. Ia tahu kebahagiaan yang ia rasakan kini tidak bergantung pada siapapun. Ia bahagia karena ia akhirnya berdamai dengan dirinya sendiri. Dari kejauhan, Ara berlari membawa bunga liar di tangannya. Bu, ini buat ibu. Raisa menerima bunga itu, memeluk anaknya erat. Di saat yang sama, matahari mulai tenggelam, meninggalkan semburat oranye yang indah di langit barat. Udara sore berbau tanah dan rumput. Sederhana tapi hangat seperti hidup yang kini ia jalani. Malam tiba dengan sunyi yang damai. Raisa duduk di teras rumahnya, ditemani secangkir teh melati. Dari jendela, ia bisa melihat Ara tertidur di kamar dengan pelukannya pada boneka kesayangan. Fadil baru saja pulang, meninggalkan ucapan singkat di pesan. Kau hebat hari ini, Raisa. Jangan lupa istirahat. Ia menatap layar ponsel itu lama, lalu meletakkannya di meja. Matanya beralih ke langit yang bertabur bintang. Dalam diam, ia berterima kasih pada masa lalu yang telah mengajarkannya luka, pada dirinya sendiri yang memilih bangkit, dan pada waktu yang dengan sabar menyembuhkan semuanya. Di dalam hatinya, tidak ada lagi ruang untuk dendam. Hanya rasa syukur yang mengalir pelan. Ia tahu hidup masih panjang, dan mungkin cinta akan datang lagi, mungkin juga tidak. Tapi baginya, itu tidak lagi penting. Yang terpenting, ia kini berjalan tanpa beban, tanpa rasa takut, dengan kepala tegak dan hati penuh kedamaian. Suara angin malam berhembus lembut, membawa aroma hujan yang tertahan di ujung langit. Raisa menarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum pada dirinya sendiri. Ia sudah melewati badai, dan kini berdiri di bawah langit yang bersih. Terima kasih, Tuhan, bisiknya pelan, karena telah mengajariku bagaimana mencintai tanpa kehilangan diri sendiri. Dan malam itu, di bawah sinar bulan yang lembut, Raisa akhirnya benar-benar pulih. Tidak sebagai istri, bukan sebagai korban,
Tapi sebagai perempuan yang telah menebus dirinya sendiri dengan kebahagiaan yang ia bangun dari reruntuhan. 3 tahun setelah malam penuh bintang itu, hidup Raisa telah berputar jauh dari apa yang dulu ia kenal. Studio desainnya kini berkembang pesat, membuka cabang di 2 kota besar. Namanya kerap disebut di majalah dan seminar bukan sebagai istri siapa, tapi sebagai perempuan yang berhasil membangun kembali hidupnya dari abu kehancuran. Ara kini berusia 9 tahun, gadis kecil yang lincah dan penuh rasa ingin tahu. Ia tumbuh di tengah kasih sayang yang tenang, bukan yang dipenuhi amarah atau pertengkaran. Kadang ia bertanya tentang ayahnya, dan Raisa tak pernah menutupinya. Ia menjawab dengan lembut, tanpa kebencian. Ayahmu tetap bagian dari kisah kita, nak, meski jalannya kini berbeda. Pada suatu sore, Raisa duduk di tepi danau kecil di Bandung, tempat Fadil sering mengajaknya untuk sekadar menenangkan pikiran. Senja turun perlahan, memantulkan warna jingga di permukaan air. Fadil datang membawa 2 gelas kopi, menaruhnya di samping Raisa tanpa banyak bicara. Mereka sudah lama tak perlu banyak kata. Keheningan di antara mereka bukan lagi canggung, tapi menenangkan. Raisa menatap langit, lalu tersenyum kecil. Lucu, ya. Dulu aku pikir akhir bahagia itu cuma bisa didapat kalau seseorang kembali mencintaiku. Tapi ternyata, kebahagiaan itu datang waktu aku mulai mencintai diriku sendiri. Fadil menatapnya, matanya hangat seperti biasa. Dan mungkin, disitulah cinta sebenarnya dimulai. Raisa menoleh sebentar, lalu tersenyum. Ia tahu Fadil tidak sedang memintanya menjawab apapun. Mereka hanya memahami tanpa harus mengucap. Dari kejauhan, Ara berlari membawa balon, tertawa memecah udara senja. Raisa menatapnya, lalu menatap langit lagi. Hidupnya kini bukan kisah tentang kehilangan, tapi tentang kebangkitan. Ia tidak menyesal pernah jatuh, karena dari sanalah ia belajar berdiri. Angin sore berhembus, membawa aroma bunga liar dari tepian danau. Raisa memejamkan mata sejenak, lalu berbisik. Terima kasih, kehidupan, aku sudah sampai di sini. Dan di bawah langit yang perlahan gelap, Raisa tahu akhir yang dulu ia takutkan, ternyata hanyalah awal dari bab yang lebih indah.